Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Teknologi Pembelajaran, semester 5B, Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar. Kali ini, kami dari kelompok 2 akan membuat sebuah video pembelajaran, tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Made Windu Agung Purwanto dengan NIM 2018-09052. Saya Nimade Setiari Dewi dengan NIM 2018-09047. Saya Imadi Aditya Putra dengan NIM 2018-09075. Saya Eka Deva Martayasa dengan NIM 2018-09046. Saya Ika Degas Putra dengan NIM 2018-09062. Saya Ika Saka Brena Putra dengan NIM 2018-09054. Kali ini kami dari kelompok 2 akan membuat video pembelajaran dengan media gamelan gambang. Judul dari video ini yaitu Teknik Dasar Bermain Gambang Style Kuanji Sempidi. Pada bagian pertama, kami akan menampilkan sejarah gambang Kuanji Sempidi yang disampaikan oleh narasumber Inyoman Mariane, SSN MSN. Om Swastiastu. Jadi hari ini saya akan jelaskan tentang gamelan gambang. Sebelum saya jelaskan ke gamelan gambang Kuanji secara umum, apa itu gambang perlu kita juga ketahui bersama. Nah, secara harfiah bahwa gambang itu adalah berasal dari kata gam, sesuatu yang tidak pergi, bang berarti merah. Nah, itu dari kata gambang. Nah, arti kata ang dalam kata gambang itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pemujaan, yaitu pemujaan ke alam atas. Ya, kenapa dalam ini berkaitan dengan konsep Hindu. Jadi ada ang, ung, mang, aksara sucinya yang kita kenal bahwa ang itu pemujaan alam atas, ang, ung, dan mang bawah. Nah, seperti itu. Nah, kemunculan gambang sebagai salah satu gamelan Bali yang tergolong tua itu salah satu termuat pada relief Candi Penataran. Ya, seperti kita ketahui bahwa Candi Penataran itu adalah salah satu candi peninggalan Hindu yang diduga dibangun pada abad ke-11. Nah, di sana termuat bagaimana bentuk instrumen gambang yang terpahatkan pada relief candi. Nah, saya sudah sempat ke candi tersebut untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang bagaimana bentuk relief dan bentuk instrumentasi yang kita jumpai saat ini. Nah, bentuknya hampir sama, ya. Di sana juga ada panggul gambang, di sana sangat jelas sekali terlihat pada relief. Nah, itu bagaimana sejarah gambang itu muncul. Nah, pada saat abad ke-11 itu orang sudah bisa menorehkan atau memahatkan hasil interpretasinya terhadap instrumen gambang. Nah, berdasarkan hal tersebut, asumsi saya menyatakan bahwa gamelan gambang itu justru lebih tua ada daripada candi. Kenapa demikian? Faktanya adalah ketika orang bisa memahatkan sesuatu, dia cenderung pasti sudah pernah melihat sebelumnya. Jadi dia termotivasi dan melihat sesuatu kejadian baru dia lukiskan ke dalam sebuah bentuk media. Nah, menurut saya seperti itu. Nah, kalau selanjutnya di Bali pada abad ke-14 itu menurut Purano, namanya adalah Prasasti Purano Puro Kalaci di Tanjung Bungka. Nah, itu saya dapat melihat cuplikan atau isi prasastinya itu menyatakan bahwa kemunculan gambang pada saat pada abad ke-14 itu di Bali sudah sangat berkembang. Nah, di mana ada semacam cerita yang menyiratkan tentang bagaimana gambang itu difungsikan pada ritual ngaben. Nah, itu terkait dengan cerita Ki Aryo Sentong. Nah, seperti itu.
Nah, saat itu juga berkembang sudah fungsi-fungsi gambang pada ritual ngaben yang kini berlangsung hingga kini. Nah, kita masuk ke gamelan gambang yang ada di Kuanji Sempidi. Nah, gamelan gambang yang ada di Kuanji Sempidi itu adalah gambang warisan dari turun temurun. Nah, di Sempidi sendiri saat dulu itu dikenal adalah gambang Sempidi. Ya, kalau dulu orang menyebutkan tentang karakteristik kekhasan kesenian dari daerah, itu menyebutkan daerahnya seperti itu. Nah, di Sempidi yang dikenal umumnya adalah gambang Sempidi. Padahal di Kuanji pun ada instrumen gambang yang memiliki musikalitas sejarah yang patut kita ungkapkan. Nah, gambang Sempidi, gambang Kuanji itu di Sempidi ada dua daerah yang dalam satu kawasan atau kelurahan, namanya adalah Desa Sempidi, Desa Kuanji, tapi tetap ada di Sempidi seperti itu. Jadi gambang Kuanji ini dari penuturan tetua kami itu merupakan gambang yang konon berusia ratusan tahun. Jadi saya sempat meneliti, menganalisis bagaimana kemunculan dari gambang Kuanji ini. Nah, saya lihat dari usia tetua-tetua saya, dari kapan dia mewarisi kesenian ini. Nah, saya lihat bahwa saat ini yang tertua di pemain gambang saya adalah usianya sekitar 85 tahun. Nah, dia pun mengungkapkan bahwa gamelan gambang ini sudah diterima. Nah, ke atas dari itu, usia yang lebih tua, saya tanyakan dari wawancara dari Bapak ketua kami yang memainkan gambang, bahwa dia sudah artinya menerima instrumen ini, atau kakeknya pun sudah menerima instrumen ini. Dari analisa seperti itu, bahwa gamelan gambang ini diduga lebih dari 300 tahunan yang ada di Desa Kuanji. Dari kalau istilah Balinya undag-undag regenerasinya seperti itu. Selanjutnya yang menjadi menarik dalam gambang Kuanji adalah musikalitasnya. Jadi musikalitas adalah aspek musikal yang berkaitan dengan permainan dan instrumentasi atau gamelannya sendiri. Nah, yang pertama, selain dia gamelan gambang itu merupakan gamelan yang memiliki karakteristik yang berbeda dari gamelan yang lainnya, ya, yang dilihat dari bentuk susunan nadanya yang berbeda, bentuk instrumennya, penempatan nadanya, lalu teknik memainkannya juga berbeda. Nah, gambang Kuanji pun demikian. Jadi yang pertama yang membedakan atau yang membuat karakternya berbeda adalah tuning atau sistem pelarasannya, sistem tuningnya yang berbeda dari instrumen gambang yang lainnya saya lihat. Kenapa demikian? Saya perhatikan bahwa dalam instrumen gambang kan ada instrumen bambu dan instrumen kayu sebagai pelawahnya, sebagai resonansinya yang menyangga atau yang memberikan vibrasi terhadap getaran bilah instrumen gambang sendiri. Gambang Kuanji dia mempunyai tuning yang berbeda. Kenapa demikian? Karena pelawahnya itu dibentuk dengan kayu gelontongan, itu pertama. Terus di dalamnya diresonansi sedemikian rupa untuk menyerap bilah-bilah instrumen bambu yang ada di atasnya. Itu yang pertama. Selanjutnya sistem kekuatan bilahnya sangat luar biasa. Saya lihat itu karena berkaitan dengan proses pengerjaan. Kalau gamelan tua itu, kalau dulu orang mengerjakannya tidak dituntut oleh biaya, tidak dituntut oleh waktu, dan mereka memang berkarya itu berdasarkan atas estetika yang mereka miliki, baik itu dari penafsiran tuning yang tidak memakai alat seperti sekarang. Jadi mereka menggunakan rasa. Jadi nampaknya dalam instrumen gambang Kuanji itu kesatuan tuning antara beberapa jenis instrumen yang ada menjadi kesatuan yang mempunyai aura tersendiri bagi saya.
Nah, saya sudah melihat beberapa jenis gamelan gambang yang ada di seluruh Badung, yang ada di beberapa daerah di Karangsem, beberapa daerah di Buleleng. Itu saya sempat melihat beberapa jenis gamelan tersebut. Nampaknya saya bukan ingin menyombongkan, tidak, tapi saya berdasarkan juga atas analisis, berdasarkan juga atas informan dari peneliti gambang seperti Jonathan Adam yang sekarang disertasi S3-nya adalah tentang gambang di Amerika. Teman saya dia juga sempat meneliti tentang gambang. Dia juga membilang bahwa gamelan gambang Sempidi itu mempunyai corak warna tuning yang berbeda, musikalitasnya berbeda, termasuk kedalaman tekniknya. Nah, teknik dalam bermain gambang kuaji itu sangat berbeda dan sangat kompleksitas. Kenapa demikian? Karena masing-masing pola teknik terlihat dengan jelas bagaimana dia bermain dalam on beat, bagaimana dia menempatkan pada posisi upbeat, dan sehingga dalam kesatuan teknik dia terjalin sangat erat sekali. Nah, melanjut ke fungsi, ada suatu yang menarik di gambang kuaji bahwa di mana setiap upacara ngaben itu selalu menggunakan gamelan gambang sebagai pengiring ritualnya. Nah, hal ini berkaitan dengan dasar adalah prasasti atau purano yang saya lihat bahwa dari dulu pun dalam kerajaan Gelgel, bagaimana Raja Gelgel, Raja Kelungkung itu menggunakan gambang sebagai musik dalam upacara ngaben. Nah, mungkin dari sana turunnya bahwa gamelan gambang ini sangat identik dengan upacara ngaben. Jadi musik gambang secara fisiologis mempengaruhi kejiwaan, secara magis adalah musik pengantar roh untuk menuju alam sunyo. Nah, begitu juga masyarakat Kuanji meyakini hal tersebut. Jadi gamelan gambang selalu digunakan pada setiap upacara ngaben yang berlangsung. Jadi sebagai musik pengantar roh untuk menuju alam sunyo. Nah, dari fungsinya yang diterapkan oleh leluhur kami terdahulu, jadi ini adalah saya lihat sebuah cara bagaimana menjaga eksistensi sebuah kesenian, sebuah gamelan untuk bisa terus berkembang dalam generasi ke generasi. Jadi perlu dicatat di sini bahwa mitos untuk menanamkan kepada generasi muda tentang nilai, tentang filosofi, tentang makna, suatu instrumen, suatu gamelan sangat penting ditanamkan, yaitu untuk menjaga eksistensi dan kehidupan kesenian atau gamelan itu berkesinambungan. Jadi seperti itu, terima kasih. Saya tutup untuk Pramasanti. Om Santi. Bagian kedua, kami akan menayangkan foto dokumentasi instrumen gambang. Instrumen gambang pengenter. Instrumen gambang pemeru. Instrumen gambang penyelak. Instrumen gambang pemetit. Instrumen saron. Bagian ketiga, kami akan menampilkan teknik dasar bermain gambang beserta pengenalan nada dari masing-masing instrumen gambang. Instrumen pertama yakni instrumen gambang pengenter. Instrumen ini biasanya digunakan sebagai pemandu dalam gamelan gambang dan dimainkan dengan teknik nol-tol. Yang pertama itu ada instrumen gambang pengenter. Nah, dia sesuai dengan namanya enter, berarti dia adalah sebagai pemandu untuk jalannya melodi yang dimainkan oleh instrumen gangsel. Nada yang dipakai di sini adalah D, nah, setelah kalian
kalian hafal dengan nadanya, baru kita masuk ke pola melodinya. Jadi pola melodinya akan dimulai dari gangse, kita ikuti nada gangse. Coba gangse. Yuk. Nang, nang, nung, nung, nung. Pukulannya sekarang adalah pukulan nol tol. Jadi nol tol mengikuti jalannya melodi gangse, tetapi mendahului, ya. Nah, kalau pukulannya instrumen pengenter, nang nung 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 nang 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 ding 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 nang 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 nung nung ding 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 nang. Nah, pukulannya mengenai semua beatnya. Jadi dia on beat. Nang 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 nung 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 nang 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 ding 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 nang 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 nung nung ding 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 nang 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 nung 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 nang 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 nong 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 ding. Seperti itu. Coba kita ulangi dengan memainkan instrumen dan mengikuti melodinya. Nang Jadi itu teknik permainan gambang pengenter, ya. Jadi dia kembali di sini bermain on beat, ya, mengikuti jalannya melodi instrumen gangse. Instrumen yang kedua disebut gambang pemeru. Gambang pemeru biasanya dimainkan dengan teknik nyelangkit, yaitu dimainkan dengan tidak mengenai tempo atau upbeat. Berikut ini instrumen gambang yang kedua, nama instrumennya adalah gambang pemeru. Jadi sesuai dengan namanya dia pemeru, jadi agak biru memang tuningnya, tapi dia menjadi kesatuan dalam resonansi instrumen gambang. Nah, di sini pola tekniknya dia berbeda dari yang sebelumnya gambang pengenter. Nah, di sini gambang pemeru dia pola tekniknya nyelah. Jadi menyelah di antara teknik nanti gambang pengenter, pemeru, penyelat dan gambang pemetit. Nah, dia pola pukulannya dia upbeat. Jadi tidak on beat lagi, dia ada di tempo atas, namun ada beberapa nada yang memang kena tempo. Sebelum masuk ke teknik, perlu juga kalian hafalkan tentang kembali letak nada. Kalau tadi gambang pengenter dia dingnya di sebelah kiri, sekarang berbeda di sini. Dia dimulai dari dong di sini. Nah, dia terbalik di sini. Dingnya dari kanan, ujung kanan. Jadi dalam bermain gambang harus bisa melafalkan atau menyanyikan nada karena berkaitan antara gambang dan tembang, ingat itu ya. Langkah kedua yaitu menghafalkan jalannya melodi dari instrumen gangse. Yuk kita mulai. Penghafalan teknik, ya, coba saya mainkan teknik dulu.
kuat pemain gangsenya ya. Kuncinya adalah pemain gangsel sebagai pemegang tempo. Nah, kenapa demikian? Karena dalam gambar tidak dilihat permainan tempo secara visual. Ya, temponya ada di hati dan harus dirasakan. Itulah bedanya antara musik Bali dengan musik Barat. Ya, musik Bali sangat luar biasa. Kita ulangi. Ya. Instrumen ketiga yakni instrumen gambang penyelat dengan teknik nyelap. Instrumen gambang yang ketiga namanya adalah gambang penyelat ya, sesuai dengan nama instrumennya. Jadi tekniknya adalah nyelat. Nyelat artinya mencari ruas-ruas birama untuk masuknya beberapa jenis teknik yang ada pada gamelan gambang. Seperti itu. Nah, di sini kembali langkah pertama adalah pengapalan nada. Pengapalan letak nada. Dalam gambang penyelat, dingnya ada di posisi tengah, ya, ding. Ya, di sini dingnya. Ding. Ya, diulangi. Kalau dari kiri, yang dong yang pertama, dong. Kalau sudah hafal, kita masuk ke pola melodi sekarang. Pertama, harus hafalkan letak nada dan mainkan dulu secara nultul. Yuk. Satu baris melodi. Sekarang kita masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga, sekarang kita masuk ke pola tekniknya. Ya. Saya ulangi. Sekarang tanpa gangsel, bisa tanpa gangsel. Instrumen keempat yaitu instrumen gambang pemetit. Instrumen pemetit ini merupakan instrumen yang paling kecil dan lincah. Biasanya dimainkan dengan teknik nyelak dan pukulannya padat. Instrumen yang keempat dalam instrumen gambang itu namanya adalah gambang pemetit. Jadi metit sesuai dengan namanya, dia sangat lincah sekali karena dia instrumen paling kecil dalam tuning gambang. Nah, dia mempunyai teknik yang lebih rapat tekniknya, itu nyelak-nyelak antara beberapa jenis pukulan, tapi menjadi sebuah satu komposisi teknik yang sangat luar biasa dalam instrumen gambang. Oke, yang pertama tetap langkahnya adalah pengapalan nada, letak nada seperti saya singgung tadi. Gambang pemetit dan gambang pengenter letak nadanya dia sama, tapi
interval nada atau tuning frekuensi getaran nadanya dia lebih tinggi. Nah, kita hafalkan dulu letak nadanya. Yang pertama, D-nya di sini, Do, dan proses kedua, tahap kedua, kita sekarang masuk ke pola melodi dengan melodi yang sama. Gending labda pada baris atau bagian pertama. Yuk, mulai. Sekarang kita masuk ke pola tekniknya. Ja hampir kena ja, ya on beat. Yuk, kita ulangi lagi sekali. Bagian keempat, kami akan menampilkan salah satu gending gambang
bagian kelima, kami akan menayangkan foto dokumentasi selama pembuatan video pembelajaran. Demikian video pembelajaran teknik dasar bermain gamang style Kwanji Sempidi. Semoga video yang kami buat dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sebagai akhir kata, kami haturkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.